Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Jens Raven frustrasi usai gagal bobol Malaysia. Akui pertahanan mereka susah ditembus meski Indonesia dominan. Hernando Ari malah ngefans ke Ikram Al-Ghifari, kiper muda Timnas U19 yang sudah sabet gelar terbaik AFF. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jens Raven akhirnya buka suara setelah gagal membawa Timnas Indonesia U23 menang atas Malaysia U23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Dalam duel yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, 21 Juli 2025, Garuda Muda tampil mendominasi penuh, tapi skor tetap kacamata alias 0-0 hingga peluit panjang berbunyi. Padahal secara statistik, Indonesia jauh lebih unggul. Mereka mencatat penguasaan bola hingga 69% dan melepaskan 11 tembakan, 3 diantaranya tepat sasaran. Namun semua peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Malaysia bermain disiplin, solid, dan benar-benar rapat dalam bertahan, membuat setiap upaya serangan Indonesia mentok di kotak penalti. Jens Raven yang selama ini jadi andalan lini depan pun terlihat kesulitan. Striker muda Bali United tersebut tidak mampu menembus barikade pertahanan Malaysia yang begitu ketat. Usai pertandingan, ia mengakui sendiri betapa sulitnya menghadapi barisan bek lawan yang tampil agresif sepanjang laga. Mereka benar-benar bagus dalam bertahan, dan mereka juga terus menekan saya. Jadi sangat sulit untuk menciptakan peluang, ujar Jens kepada awak media usai laga. Raven jadi target utama pengawalan ketat pemain belakang Malaysia. Setiap kali ia menerima bola, 2-3 pemain lawan langsung mengepungnya. Situasi itu membuatnya kesulitan menemukan ruang tembak ataupun memberikan umpan matang ke rekan-rekan setim. Penampilannya jauh berbeda dibanding laga sebelumnya saat dirinya tampil eksplosif. Meski gagal mencetak gol, Jens menegaskan dirinya tak ingin larut dalam kekecewaan. Ia menganggap hasil imbang ini sebagai pelajaran penting untuk pertandingan berikutnya yang jauh lebih krusial. Saya harus segera fokus ke laga selanjutnya. Ini bukan akhir. Kami masih punya peluang di semifinal, tambahnya dengan nada optimistis. Bagi Raven, laga semifinal nanti akan menjadi kesempatan pembuktian. Ia yakin Garuda Muda bisa tampil lebih baik dengan persiapan matang dan evaluasi dari pelatih Gerald Vanenburg. Raven menegaskan bahwa pertandingan melawan Malaysia memberikan gambaran jelas tentang apa yang harus diperbaiki, terutama dalam hal eksekusi peluang dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 kini menunggu calon lawan di babak semifinal. Ada 2 kandidat kuat yang mungkin dihadapi, Thailand U23 atau Vietnam U23. Keduanya saat ini memuncaki klasemen di grup masing-masing dan memiliki reputasi permainan yang agresif serta taktis. Artinya, tantangan Garuda Muda di semifinal akan jauh lebih berat dibanding fase grup. Laga penentuan itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli 2025 mendatang, hanya berselang beberapa hari dari duel melawan Malaysia. Waktu yang singkat memaksa tim pelatih dan para pemain bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan diri. Jens Raven sendiri tidak menampik bahwa pertahanan Malaysia lebih rapat dibanding lawan-lawan sebelumnya yang ia hadapi. Menurutnya, mereka bermain lebih terorganisir dan sabar menunggu momen untuk menekan balik. Pengalaman ini sekaligus jadi peringatan bahwa laga semifinal nanti pasti akan lebih menantang, mengingat Thailand dan Vietnam punya kualitas individu dan kolektivitas yang lebih baik. Walau begitu, Garuda Muda tetap punya peluang besar. Mereka telah menunjukkan permainan dominan sepanjang fase grup, meski sedikit terkendala soal penyelesaian akhir. Dengan sedikit perbaikan, Indonesia tetap bisa bersaing dan membuka jalan menuju babak final. Kini, semua mata tertuju pada persiapan terakhir sebelum semifinal. Akankah Jens Raven kembali menemukan ketajamannya di laga krusial? Ataukah Malaysia hanya jadi awal dari ujian berat yang akan terus berlanjut? Jawabannya akan terlihat pada duel hidup mati di semifinal Piala AFF U23 2025. Hernando Ari malah ngefans ke Ikram Al-Ghifari, kiper muda Timnas U19 yang sudah sabet gelar terbaik AFF. Siapa sangka, penjaga gawang utama Timnas Indonesia senior, Hernando Ari Sutaryadi, justru mengidolakan sosok kiper muda Ikram Al-Ghifari. Ya,
Hernando secara jujur mengaku lebih kagum pada kiprah Ikram yang baru saja dinobatkan sebagai kiper terbaik di ajang Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Boys Championship 2024. Saya malah ngefans sama dia. Dia bisa jadi kiper terbaik. Saya belum bisa apa-apa, ungkap Hernando di Surabaya, Rabu, dengan ekspresi kagum yang tulus. Baginya, pencapaian Ikram di usia muda adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan membuatnya merasa justru Ikram yang layak dikagumi. Yang mengejutkan, di sisi lain, Ikram Al-Ghifari sendiri ternyata menjadikan Hernando sebagai idolanya. Kiper Timnas Indonesia U19 itu mengaku mengagumi ketenangan Hernando dalam menjaga gawang Garuda Senior. Namun, Hernando justru kaget saat tahu Ikram mengidolakan dirinya. "Serius, saya lebih ngefans ke dia malahan," kata kiper berusia 22 tahun itu sambil tersenyum. Hernando bahkan menyampaikan harapan agar suatu saat nanti ia bisa berbagi lapangan dengan Ikram di Timnas Indonesia Senior. Ia yakin, dengan kerja keras dan konsistensi, kiper muda milik Semen Padang itu punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh. "Tetap semangat aja buat dia, dan saya tunggu nanti bisa main bareng," tambah Hernando. Tak lupa, ia memberi pesan motivasi kepada Ikram agar tidak cepat puas dengan gelar yang sudah diraih. Hernando menekankan pentingnya menjaga performa dalam setiap pertandingan, baik di level klub maupun internasional. "Perjalanan masih panjang. Semoga kami bisa satu lapangan dan juga bisa merasakan atmosfer liga maupun pertandingan internasional yang ada. Tetap semangat saja buat dia," ujarnya penuh dukungan. Sebaliknya, Ikram Al-Ghifari yang baru berusia 19 tahun itu mengakui bahwa sosok Hernando adalah inspirasinya. Ia mengidolakan ketenangan Hernando yang selalu kalem dan tidak banyak melakukan gerakan berlebihan saat menjaga gawang Timnas Indonesia Senior. "Kalau dari cara permainan Mas Hernando, karena dia sangat tenang dan kalem serta tidak banyak gerak-gerik," kata Ikram beberapa waktu lalu di Surabaya. Idolanya itu menjadi motivasi tersendiri bagi Ikram untuk tampil luar biasa di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2024. Ia berhasil mencatatkan performa impresif sepanjang turnamen. Dari 5 laga yang dimainkan, Ikram sukses membukukan 4 kali clean sheet dan hanya kebobolan 1 gol. Hasil itu pun membuatnya terpilih sebagai kiper terbaik turnamen, sebuah penghargaan bergengsi yang tak banyak diraih kiper seusianya. Gelar tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa regenerasi penjaga gawang di Indonesia berjalan positif. Kehadiran Ikram menunjukkan bahwa masa depan lini pertahanan Timnas Garuda masih memiliki banyak talenta. Pencapaian Ikram tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa jika terus mengasah kemampuan, kiper muda ini bisa menjadi penerus Hernando di masa depan. Kini, publik menantikan bagaimana kiprah Ikram bersama klubnya, Semen Padang, dan bagaimana ia berkembang menuju level yang lebih tinggi. Sementara itu, Hernando tetap berharap bisa segera merasakan momen berbagi lapangan dengan sang kiper muda berbakat tersebut di panggung internasional. Pertemuan dua generasi penjaga gawang ini membuktikan bahwa saling mengagumi dan mendukung adalah kunci untuk memajukan sepak bola Indonesia. Siapa tahu, di masa depan kita akan melihat duet Hernando Ari dan Ikram Al-Ghifari dalam satu tim, memperkuat benteng terakhir Garuda di level senior. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.